pasti orang di sekitar dia, terutama yang kerja di rumah dia tuh lucu-lucu tingkah lakunya. Dan dia liatin aja. Enggak dia jadi ini. Suka dia tuh dengan yang lucu-lucu, dengan Yang konyol yang ya. konyol, suka dia. Dengan yang polos-polos. Makanya suatu saat kalau ada yang disukainya pasti bikin kaget orang. Kok bisa ya suka dengan gini? Karena orang kan kebanyakan orang itu Mengukur menilai ya. dengan apa yang tampak. Kalau dia ini menilai dengan apa yang dia rasakan. Beda, 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 beda dengan kebanyakan orang. Gua kayak hafal betul. Ya, karena gua bisa baca sih. Makanya gua tahu. Kalau mau cerita dengan dia, dua tuh kalau mau berteman sama, mau dekat sama Amanda tuh kasih tahu. Pertama, kalau kita bercerita harus punya dasar yang kuat dan bertanggung jawab akan cerita itu. Yang kedua, kalau tidak nunggu dia bertanya. Mendekati Amanda Manopo ini gampang-gampang susah. Nah, itu berat tuh. Bukan susah-susah gampang. Kan dia nih orangnya ini. Ramah. Ramah. Baik. Kalau kita kebaperan taman. Salah mengartikan ramah. Salah. Makanya akhirnya jadi serba salah ya. ya. Kadang-kadang ramah dia salah. ramah salah, nggak ramah dibilang sombong. Ya. Makanya seperti yang ku bilang tadi, kalau orang nggak paham dia tuh pasti dibilang sombong. Padahal enggak. Karena keramahannya tuh jadi salah. Misalnya gini, ku kasih contoh begini. Kita kan sering nonton film. Misalkan action. Ada 5 film yang kita tonton. Pasti salah satu dari 5 film itu ada yang berkesan, yang bikin kesan. Nah, Amanda Manopo tuh gitu. Selalu bikin kesan buat orang di sekitarnya yang dekat sama dia tuh. Jadi kalau kita nggak paham, kebaperan. Jadi bekerja berdasarkan karena dia suka dan nyaman. Bukan bekerja berdasarkan karena apa yang dia dapat. Aduh, susah tuh. Zaman sekarang mah susah mah. Itulah aman-aman. Kalau nggak kenal ngerti dia mah. Salah pengertian. Salah pengertian. Aduh. Kalau nggak benar-benar bisa baca pun nggak berani nyeritain tentang dia. Nanti salah. Karena gue bisa baca benar-benar. Kalaupun dia dengar, pasti dia nyengir. Apalagi fansnya banyak banget. Banyak banget fansnya Manopo mah. Makanya gue menceritakan tuh setelah gue benar-benar tahu. Kalau nggak benar-benar tahu, gue nggak berani. Salah satu perempuan yang menurutku yang membuat gue segan gitu untuk ngebacanya. Ini jujur ini. Iya, sebaik-baiknya perempuan itu ketika nggak bisa diukur, biar tetap bernilai. Kalau perempuan yang bisa diukur, akhirnya nggak ada nilainya, nggak ada wibawanya, nggak ada kesannya. Jadi jadilah perempuan yang nggak bisa diukur. Kalau gue mau dekatin dia, mau bawa apa? Mau bawa mobil, mau ngasih uang, mau bawa jabatan, aduh nggak mempan. Percayalah nggak mempan. Makanya orang di sekitar dia, terutama yang kerja sama dia, pasti tuh senang semua sama dia.
Senang itu senang betulan ya orang di sekitar dia tuh. Bukan senang yang dibuat-buat. Nggak usil. Yang mau deketin dia mah banyak. Udah pasti. Udah pasti. Makanya selalu jadi pertanyaan orang di sekitarnya, yang lo cari yang seperti apa sih? Dan satu lagi, dari setiap keputusan yang dia buat, nggak ada dia kata menyesal. Artinya, sebelum memutuskan itu benar-benar dipikirkan dengan matang. Jadi kalau kita nggak kuat mental, misalkan selaku cowok, waduh. Bikinlah klik hatinya. Pasti dia nggak kemana-mana. Bikinlah klik hatinya. Pasti dia bercerita apa adanya. Pertanyaannya, nah bikin kliknya ini. Kalau gue tahu bagaimana bikin kliknya dia. Serius gue tahu. Banyak banget temannya. Banyak banget juga yang mau deketin dia. Tapi dia sendiri kadang-kadang merasa sendiri. Bukan karena banyaknya tuntutan atau permintaan, tapi karena kemana ya nyari yang nyambung, yang ngerti dengan maksudku ini. Nah itu kesulitannya tuh. Kemana sih nyari tempat ketika aku bercerita atau mauku apa tuh orang ngerti dengan maksudku ini. Karena apa yang dia maksud itu tidak bisa dia sampaikan. Makanya mending dia berada di ruang lingkup orang yang polos dan lucu. Aduh susah gitu, susah ngadepin nama mah. Gampang susah. Makanya aku yakin sampai kapanpun dia tetap dikenal. Sampai kapanpun dia akan tetap bikin kesan bagi siapapun. Dan dia itu nggak bisa dilarang. Kalau dia maunya gini ya gini. Karena dia udah pasti udah dipikirin. Sehingga akhirnya mesti seperti ini. Orang yang ngatur sendiri. Yang benar-benar tahu dengan apa yang harus dia lakukan dan tidak dia lakukan. Janganlah kita menggurui. Kalau nggak benar-benar paham. Perempuan yang kalau dekat dengan laki-laki itu bukan karena butuh duitnya, karena dia sendiri bisa cari duit. Tapi nyambung nggak? Ngerti nggak maksud hatiku nih? Mau kemana? Nah itu tuh. Aduh, susah gitu. Nah. Makanya dia itu enak dilihat dengan area Salokaku. Nggak ada niat. Dan dia bukan orang yang apa namanya tuh, memanfaatkan keadaan. Bukan. Kalau dia misalnya digosipkan ini dan itu, orang aja yang repot kecintaan yang dia mah. Kalau dia mau biasa aja. Bukan orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan.
Ya paling itu aja yang bisa diceritakan tentang Amanda Manopo mah. Tidak banyak, karena lebih kepada pribadinya. Dan menurutku kian hari kian besar namanya. Amin, amin. Kian hari kian besar. Tetap akan dikenal gitu. Karena kepribadiannya kepribadian yang paten. Yang suka dia sedihin cuma satu, mencari tempat untuk bercerita yang nyambung. Nah itu, di situ tuh suka merasa kesendirian. Karena tiap tempat yang dia cerita, terutama laki-laki, pasti kan ada maunya. Belum dia ketemu tempat cerita yang buat dia merdeka. Nah, itu dia. Makanya kan gerak-geriknya tuh gerak-gerik ragu-ragu kan. Lihat lah, Nggak lepas. nggak lepas. Karena takut ini. Salah dikit salah pengertian. Perempuan yang tingkah lakunya tuh selalu jadi gosip, jadi penilaian, Betul. jadi salah. Mm-mm. Makanya di situasi apapun dia tuh nggak lepas. Misalkan dia punya persoalan, cerita dia sama temannya laki-laki. Nanti salah pengertian laki-laki tuh. Seolah-olah dia kecintaan. Nggak cerita, nanti juga nggak enak. Kita dekat kok nggak cerita, serba salah. Ya saking dia tuh punya daya tarik sih. Itu tuh bukan karena kepribadiannya salah, tapi saking dia tuh punya pengaruh, punya daya tarik yang kuat. Ya satu nasib lah kita sama Manopo. Cuma lo di ruang lingkup yang besar, gua di ruang lingkup yang kecil. Satu nasib kita. Lo juga. Berarti satu nasib nih kita bertiga nih. Ya sukses buat Amanda Manopo. Amin. Sehat selalu. Amin. Selalu dilindungi Tuhan dimanapun berada. Apresiasi yang sangat tinggi buat Amanda Manopo karena punya kepribadian yang pakem, punya kepribadian yang jelas, punya kepribadian yang berwibawa, yang bernilai. Jadi contoh selalu lah buat banyak orang, terutama buat yang menyukaimu. Apapun cerita tentang dirimu, aku yakin pasti banyak yang iri dan dengki, yang mencari kejelekanmu. Bukan karena lo nggak bagus, tapi karena memang orang iri dengki. Tapi aku yakin dimanapun lo berada, lo pasti diberi kemudahan. Amin. Karena lo orang yang jelas, orang yang tidak kamuflase, orang yang tidak, perempuan yang tidak basa-basi. Dan dia salah satu kepribadian yang selalu ada lolos dari lubang jarum, yang selalu diberi kemudahan pada detik-detik terakhir. Itulah dia. Karena dia berkepribadian jelas sih, nggak kamuflase. Jadi orang yang nggak kamuflase itu selalu diberi Tuhan kemudahan dimanapun dia berada. Sekali lagi sukses buat Amanda Manopo. Amin. Semoga kembali lagi main sinetron karena banyak ditunggu dan dirindukan. Sekali lagi sukses buat dirimu. Amin. Mohon maaf atas seluruh yang kusampaikan. Apapun bentuk yang kusampaikan itu wujud dari apresiasiku. Sekali lagi sukses buat lo. Itu aja. Suka atau tidak, setuju atau tidak, mengerti atau tidak, semua tergantung sudut pandang. Saya Birgi Putri dan Ferry Boy. Sampai ketemu lagi di tema kita selanjutnya. Bye!